Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada reflection, ada happiness, ada pain. Oke. Di sini ada refleksi, ya. Refleksi diri dapat membantu kamu menemukan apa yang membuat kamu bahagia. Hanya dengan berhenti sejenak, melihat ke belakang dan merenung, kamu dapat benar-benar menghargai keberhasilan dan kegagalan menjadi bagian dari perjalanan hidup kamu. Introspeksi diri adalah proses berpikir dan menganalisa, ya, yang menyangkut sebuah keadaan mental dan emosi diri, gitu ya. Banyak orang sering terjebak dalam sebuah situasi dan ego yang tinggi tanpa mau merenung akan situasinya. Kebanyakan orang diselimuti oleh emosi sehingga tidak dapat melihat dengan jelas. Dan introspeksi diri, ya, sejatinya dapat membantu membangun kesadaran yang pada akhirnya membuat diri lebih bahagia. Ya. Introspeksi diri bertujuan yang pertama membantu menggali apa yang kamu sukai. Refleksi diri dapat membantu kamu menemukan apa yang membuat kamu bahagia hanya dengan berhenti sejenak, melihat ke belakang dan merenung. Ya. Lihat apa yang telah kamu lakukan dalam minggu ini, bulan ini, ya, atau bulan kemarin atau tahun terakhir, dan tentukan apa yang paling membuat kamu bahagia pada saat itu. Apakah ada peluang untuk melakukan atau mencapai hal serupa, ya, untuk kedepannya. Jadi menggali apa sih yang kemarin-kemarin membuat kamu bahagia, gitu. Apakah kamu bisa melakukan hal yang serupa untuk membuat kamu bahagia untuk kedepannya, ya. Refleksi juga bisa membantu kamu, ya, menemukan bidang yang kamu kuasai. Terjebak dalam tugas sehari-hari dapat membuat kamu stres, ya. Terjebak dalam sebuah masalah yang kamu hadapi saat ini benar-benar membuat kamu depresi dan stres, ya. Melakukan introspeksi dapat membantu kamu menemukan sebuah bidang, ya, atau kegiatan yang kamu sukai dan mempertimbangkan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan akan bidang tersebut. Jadi kayak menyadari diri, kesadaran, ya. Kira-kira apa sih keahlian yang aku punya, ya. Dari keahlian itu, oh iya, aku tuh bisanya ini nih, ya. Lah, dari situ kamu bisa mengembangkan bakat kamu, keahlian kamu,
yang membawa kamu kepada kesuksesan. Dari kesuksesan kamu bisa merasakan kebahagiaan, ya. Dan introspeksi juga bisa mengidentifikasi kelemahan kamu. Salah satu aspek kunci dari refleksi diri adalah mengidentifikasi kelemahan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Kamu introspeksi diri, apa yang kamu nggak bisa selama menjalani hidup ini, ya. Coba lihat dari perspektif yang berbeda. Potensi apa yang bisa ditingkatkan untuk mengembangkan keahlian kamu, atau apa hal-hal yang tidak perlu lagi dilakukan ke depannya. Jadi kemarin-kemarin kamu kan mengalami kegagalan nih, ya. Dengan introspeksi diri, oke, kayaknya aku nggak bisa nih dalam situasi ini, dalam bidang ini, dan itu menjadi kelemahan kamu, ya. Berarti kamu harus menghindari untuk melakukan itu. Misal kamu adalah orang yang nggak tegaan, ingin mempunyai pasangan. Oh, aku orangnya nggak tegaan, berarti aku harus menghindari nih perkataan seperti ini, ya, atau sikap seperti ini, biar orang itu nggak ngelihat aku orangnya nggak tegaan, biar aku nggak mudah dimanfaatin oleh orang lain, ya. Di sini kayak gitu, ya. Jadi ada situasi di mana dengan refleksi diri kamu tahu apa yang bisa membuat kamu bahagia, ya udah itu yang kamu lakukan untuk kedepannya. Dengan refleksi diri kamu juga bisa tahu apa yang membuat kamu sakit, ya. Di sini ada happy dan sakit. Merefleksikan diri, apa yang membuat kamu bahagia, apa yang membuat kamu sakit. Setidaknya ketika kamu merefleksi diri, oh ya, kemarin-kemarin aku adalah seseorang yang mudah percaya, yang bucin, yang terlalu berharap tinggi sama pasangan. Itulah yang membuat aku sakit hati, itulah yang membuat aku hancur. Oke, kedepannya ketika aku mengenal seseorang, aku gak lagi berharap tinggi, aku harus lebih mencintai diriku sendiri. Seperti itu. Jadi banyak banget fungsinya untuk merefleksi diri agar kamu menemukan kebahagiaan kamu dan menghindari dari rasa sakit kamu, ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Dengan merefleksi diri, kamu tahu mana yang kurang baik, mana yang baik untuk kamu. Dengan refleksi diri akan membantu kamu bisa mengatakan tidak untuk sesuatu yang kurang baik. Karena kamu udah introspeksi diri, ya, udah bercermin. Oh, kemarin itu aku mudah dimanfaatkan orang lain karena aku nggak bisa nolak kemauan orang, ya. Karena kayak gini, ketika kamu mencintai orang, kamu selalu berkorban demi orang tersebut, rela melakukan apapun demi seseorang itu bahagia, ya. Sehingga kamu mudah dimanfaatin sama orang yang udah kamu percaya banget, dan itu benar-benar membuat kamu sakit dan hancur. Untuk kali ini, setelah kamu refleksi, kamu harus berani menolak, kamu harus berani bilang enggak, ya. Misalkan juga di sini kayak ada seseorang yang pinjem uang sama kamu, ujung-ujungnya nggak dibalikin, ujung-ujungnya dimanfaatin. Karena apa? Kamu nggak bisa nolak, kamu nggak bisa bilang nggak ada, karena sungkan, karena nggak enakan, ya. Tapi karena di sini kamu udah refleksi diri, udah bercermin, lah kayak gitu terus, ya. Aku sendiri kalau lagi butuh nggak ada yang ngerti, nggak ada yang mau bantu. Mereka dengan seenaknya kalau lagi pinjam, ya, nggak tahu diri, nggak mau ngembaliin, diem ngilang gitu aja. Sampai kapan kamu diperdaya sama orang lain? Sampai kapan kamu selalu nggak enakan? Sampai kapan kamu selalu berkorban demi orang-orang sekitar kamu, yang dimana hanya rasa sakit hati yang kamu rasakan? Apakah kamu nggak ingin merasakan kebahagiaan sejati dalam hidup kamu? Jadi berani untuk bilang enggak, ya. Berani untuk menolak sesuatu hal yang sekiranya hanya merugikan diri kamu sendiri, ya. Kalau kamu nggak bisa untuk nge-reject orang-orang yang toksik dalam hidup kamu, hanya kesedihan yang kamu rasakan, ya, hanya sakit hati yang bisa kamu rasakan, hanya menjadi korban atas playing victim yang dilakukan oleh seseorang, menjadi korban atas manipulasi dari seseorang, ya.
Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada sebuah berkah ketika kamu bisa berdamai dengan keadaan, yaitu merefleksi diri agar kamu bisa mengerti apa yang membuat kamu bahagia dan apa yang membuat kamu sakit. Ya, waktunya kamu pergi meninggalkan sesuatu yang hanya akan membuat kamu buang-buang waktu, yang hanya akan merugikan kamu sendiri. Ya, kamu harus pergi jauh untuk menjemput kebahagiaan kamu, meninggalkan rasa sakit hati kamu. Ya, di sini, ya. Kamu harus pergi jauh dari orang-orang yang hanya memakai topeng di sini, yang hanya baik di depan tapi busuk di belakang kamu, yang hanya baik di depan kamu tapi sebenarnya ya hanya ingin memanfaatkan kamu. Stop, kamu layak untuk mendapatkan kebahagiaan kamu. Stop terjebak dari rasa sakit hati kamu karena kamu selalu nggak enakan, kamu selalu berkorban demi kebahagiaan orang lain. Tapi apakah orang lain pernah mengerti rasa sakit hati kamu? Apakah orang lain pernah mengerti ketika kamu juga merasakan keterpurukan? Ya, kenapa kamu harus memikirkan orang lain? Kenapa orang lain ketika membutuhkan sesuatu datangnya ke kamu, tapi ketika kamu membutuhkan sesuatu dari mereka, mereka menjauh? Stop. Kamu tuh harus bisa mencintai diri kamu sendiri juga ya. Makanya kamu introspeksi diri, mana sih yang baik untuk kamu, ya udah kamu lakukan itu aja untuk kedepannya. Dan mana sih yang membuat kamu sakit, ya udah kamu harus berani untuk nge-reject sesuatu hal yang menyakitkan buat kamu. Ya, di sini beberapa dari kalian kayak ngerasa sendiri ya ketika ada masalah gitu loh. Padahal kamu tuh selalu ya berkorban demi orang lain, tapi di saat kamu lagi membutuhkan, ya kamu kayak sendirian. Gak ada yang mau ngerti kamu, gak ada yang mau bisa membantu kamu, ya. Ya, ada dead. Kamu harus segera mengakhiri situasi ini. Mengakhiri situasi yang hanya merugikan diri kamu. Kamu berhak bahagia. Ya, di sini ya. Beberapa dari kalian kayak ngerasa sendirian ya, ngerasa kehilangan sesuatu ya, menjadi korban atas perbuatan seseorang yang kurang baik kepada kamu. Karena apa? Kadang itu karena kesalahan kita sendiri yang terlalu baik sama seseorang. Ya, baik itu harus, tapi kalau terlalu baik akhirnya kamu dimanfaatin ya. Ketika kamu ada masalah, kamu akan merasakan sendirian gitu loh. Karena mereka belum tentu sebaik apa yang kamu kira gitu loh. Kenapa sih kamu harus berkorban sepenuhnya demi orang lain ya? Dan kamu akan merasakan semua itu ketika kamu berada dalam kondisi bawah gitu loh. Lagi butuh seseorang tapi mereka nggak ada buat kamu. Ya, betapa kecewanya kamu saat itu ya. Ketika kamu butuh mereka nggak ada gitu loh. Padahal di saat mereka butuh kamu selalu menjadi garda terdepan ya. Kamu harus mengakhiri situasi ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, honesty, jujur pada diri kamu sendiri ya. Kalau kamu sebenarnya udah capek, udah lelah, tapi kamu pura-pura kuat, tapi kamu pura-pura bahagia, berarti kamu gak bisa jujur pada diri kamu sendiri. Kalau memang kamu udah capek, udah lelah dengan situasi yang saat ini terjadi, lepaskan. Pergilah dari sesuatu yang menyakiti kamu. Pergilah dari sesuatu yang dimana kamu hanya jadi korban keadaan itu ya. Kamu pergi meninggalkan hal yang menyakitkan dan bergeraklah menuju sesuatu yang membahagiakan. Kenapa kamu gak jujur sama diri kamu sendiri? Kadang kamu bertopeng, yang dimana kamu udah capek, udah lelah, udah sakit, tapi kamu seolah-olah it's fine ya, kamu baik-baik aja, udah cukup. Makanya dibutuhkan untuk refleksi diri agar kamu itu bisa mengerti mana yang baik, mana yang kurang baik ya. Dan di sini diharapkan untuk humor ya, sesuatu yang lucu-lucu
ya, dimana mungkin di sini udah berada di titik jenuh ya, udah berada di titik sumpek banget. Diharapkan untuk kamu mungkin kayak mendengarkan film lucu-lucu ya, konten lucu-lucu atau apalah yang lucu-lucu yang bisa membuat kamu ketawa agar menarik ya, kayak kamu lebih rileks gitu loh, menarik energi positif dari situasi dimana kamu happy. Karena ketika kamu happy, ketika kamu ketawa, energi alam semesta yang ketarik ke tubuh kamu itu energi positif, dimana energi positif akan membawa keberuntungan ya, akan membawa sebuah kedamaian gitu. Beda kalau kamu terjebak dalam kesendirian, cemas, gelisah, bingung, putus asa ya, energi alam semesta yang kamu tarik adalah energi negatif. Sehingga ketika orang terlalu banyak energi negatif dalam tubuhnya, itu akan dipenuhi dengan kesialan ya, ketidakberuntungan ya, pokoknya sesuatu yang negatif. Makanya semua itu di sini tergantung dari diri kamu merefleksi diri ya. Diri kamu kayak mengekspresikan ya diri kamu. Kalau kamu mengekspresikan diri kamu dengan sesuatu yang happy ya, dari pikiran kamu, hati kamu, kamu nariknya itu energi positif. Makanya disuruh untuk humor, disuruh untuk ketawa-ketawa. Mungkin beberapa dari kalian kemarin-kemarin ya fokus terus kepada sesuatu ya, padahal jenuh ya, batinnya sedih, batinnya capek. Ya, jangan ngedenial ya. Makanya jujurlah sama diri kamu sendiri. Ya, kamu lo capek, kamu lo lelah. Ya, kamu lo berat dengan semua ini. Entah itu kamu udah terbebani dalam hal percintaan, entah itu terbebani dalam keuangan, terbebani dalam sesuatu hal dalam rumah tangga, dalam keluarga, ya. Jangan ngedenial seakan-akan kamu itu kuat, seakan-akan kamu itu bisa menghadapi semuanya. Letakkan dulu ya, diam dulu gitu loh. Jangan bergerak dulu ketika kamu sebenarnya udah dihajar habis-habisan di sini ya. Jangan ngedenial, semua itu ada di diri kamu ya. Jujur sama diri kamu tuh udah capek. Jujur sama diri kamu tuh udah lelah ya. Nggak usah pura-pura kamu tuh kuat, nggak usah pura-pura kamu itu masih sanggup untuk bertahan dalam sebuah situasi. Kamu loh udah capek gitu loh. Jangan ngedenial lagi. Atau bahkan di sini ada teman-teman kamu tuh yang udah ngasih tahu, dia tuh nggak baik gitu loh. Buat apa kamu bertahan sama dia? Dia itu loh begini, dia itu begitu gitu loh. Ya, kenapa sih ketika kamu selalu mendengarkan omongan dari dia kamu langsung percaya gitu aja, yang dimana kamu tahu ujung-ujungnya kamu sakit hati lagi gitu ya. Padahal orang-orang itu udah ngasih tahu kamu loh, beberapa itu bukan mereka iri sama kamu, mereka sayang sama kamu, makanya mereka ingin kamu menjauh dari orang yang gak baik gitu loh. Jangan dibutakan cinta, dibutakan oleh sesuatu kebaikannya yang hanya pakai topeng. Kamu ngedenial semuanya ya. Di sini ya ada yang lagi sedih, ada yang lagi sakit hati, ada yang lagi banyak pikiran ya. Yang ada apa? Ada anxiety, pusing sendiri. Kalau kamu terus-terusin, ini nggak hanya mengefek pada apa yang kamu rasakan, fisik kamu juga akan kena gitu loh. Kalau kamu banyak gelisah ya, pusing terus, apa ya nanti kamu dapatkan ya? Tubuh kamu yang akan kena. Makanya kalau kamu udah merasa capek, jujur sama diri kamu sendiri. Kamu lelah, kamu harus pergi meninggalkan sebuah situasi ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Apa sih yang akan terjadi untuk hari ini ya? Apa aja yang akan terjadi untuk hari ini? Yang pertama di sini ada yang bertemu dengan orang penting ya, atau orang terkenal, tadi mall ketemu artis, pejabat atau siapalah, atau di sini mungkin bos kamu juga penting, nggak sengaja ketemu, atau memang ada pertemuan, atau orang yang terpenting dalam hidup kamu itu adalah orang tua kamu, ada yang ketemu dengan orang tua, atau seseorang ya, pasangan atau gebetan atau orang yang kamu taksir gitu ya. Ada petualangan baru, mungkin ada yang lagi berpergian di hari libur. Hari ini
Ya, aura kamu lagi bersinar dan membawa keceriaan bagi orang-orang sekitar. Ya, di sini. Terus sebuah bantuan tulus datang untuk kamu. Bantuan itu nggak harus bantuan uang gitu ya. Bantuan itu mungkin seseorang mengajak kamu pergi jalan-jalan ketika kamu lagi sumpek, lagi stres gitu ya. Atau di sini bantuan itu bisa jadi berasal kayak seseorang itu memberikan support, motivasi untuk kamu gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.